Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi pagi hari ini. Pertemuan ke-8 mata kuliah sejarah perkembangan arsitektur dunia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita melanjutkan materi hari ini seperti yang saya singgung tadi mengenai arsitektur Renaissance. Dari pertemuan sebelumnya, ini arsitektur Renaissance ini merupakan kelanjutan dari masa-masa sebelumnya, yaitu kemarin kita bicara tentang gotik, sebelumnya lagi Romanes dan seterusnya. Jadi ini merupakan kita lihat dari timeline sejarah, runtutannya itu sangat jelas berkembang mulai dari masa Romawi. Kita singgung sedikit mulai dari beberapa pertemuan belakang yang lalu, bahwa setelah di masa-masa akhir kejayaan Romawi lalu pecah menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat. Romawi timur pusat di Konstantinopel dan Romawi barat berada di Roma. Sejalan dengan perkembangan waktu, tekanan-tekanan mulai muncul dari luar Romawi. Bahkan di tahun 1000-an itu ada perang salib yang melibatkan kaum muslim juga melawan kaum Nasrani. Di masa perkembangan berikutnya, masa-masa kesejahteraan muncul karena perdagangan meningkat, teknologi juga berkembang sehingga memungkinkan produksi barang itu menjadi lebih mudah secara cepat. Konsekuensinya adalah kota-kota mulai dibangun dengan cara untuk saling melengkapi untuk menghasilkan karya-karya arsitektur yang baik. Ini merupakan barangkali salah satu efek dari akibat dari perang salib, ya. Lalu di daerah Romawi Timur yang lalu sekarang dikuasai oleh Ottoman Turki di Konstantinopel, ya. Lalu konsekuensinya adalah jalur perdagangan timur yang melalui jalan darat itu ditutup oleh Ottoman Turki. Nah, sehingga yang awalnya itu jadi yang awalnya itu perdagangan darat itu jalur sutra itu melalui dari Romawi atau dari Eropa itu melalui Konstantinopel lalu ke menyeberang ke Asia dan seterusnya, oleh Ottoman Turki ditutup, ini diblok. Sehingga konsekuensinya adalah jalur perdagangan ini harus mencari cara yang lain, dan satu-satunya cara adalah melalui laut. Jadi mereka lalu memutar melalui jalan laut. Nah, teknologi baru sejalan dengan perkembangan ini juga mulai berkembang. Salah satunya adalah penemuan senjata api atau gunpowder. Jadi ini memungkinkan perang itu terjadi secara jarak jauh, tidak lalu harus dengan cara yang bergerak. Nah, ini barangkali kalau kita merefleksikan dengan apa yang terjadi di Indonesia, yang mengalami masa penjajahan sampai 300 tahun lebih, ini disebabkan oleh salah satunya tadi hikmah yang muncul dari ditutupnya jalur perdagangan, sehingga masyarakat perdagangan di daerah Eropa itu mereka membuat jalur perdagangan sampai jauh. Penemuan kompas, ya, dan juga mereka membuat teknologi baru membangun kapal, ini memungkinkan ekspansinya jauh sampai dengan ke Indonesia, bahkan ke India, ke Amerika. Mereka bisa mendapatkan barang-barang baru dengan cara yang besar, gitu, ya, sehingga membuat perekonomian itu berkembang juga lebih cepat lagi. Ini menuntut adanya sistem perbankan yang juga lalu berkembang, yang awalnya didominasi oleh pihak gereja saja sekarang menjadi melibatkan masyarakat umum. Nah,
Dengan demikian kelas-kelas sosial itu muncul tidak hanya terdominasi oleh golongan gereja dan golongan bangsawan saja, tetapi mulai muncul orang-orang kaya. Jadi orang yang berpengaruh adalah ditambah lagi adalah muncul dari golongan orang kaya. Nah, ini yang menjadi nanti faktor salah satu pendorong munculnya gerakan Renaissance. Nah, bangkir ini salah satunya di Florence, itu berkembang dengan sangat pesat di Florence, Italia. Sebagai orang kaya tentu saja saya kira ini gejala yang juga terjadi di masa sekarang, bicara tentang apa namanya, orang-orang kaya itu biasanya nanti akan fokus, mereka akan tertarik untuk lalu membangun rumahnya contohnya. Jadi mereka mempunyai kecenderungan atau dorongan untuk membangun rumah-rumahnya dengan gaya-gaya yang lebih bagus gitu ya. Salah satunya adalah cara menggunakan elemen-elemen klasik. Nah, tidak seperti semasa Romawi yang karya-karya arsitektur itu muncul biasanya terpisah ya. Bangunan-bangunan rumah ini biasanya mempunyai kondisi menyatu dengan kawasan urban, jadi mereka ada di wilayah perkotaan, jalan-jalan sempit dan sebagainya. Nah, salah satunya. Nah, perkembangan perdagangan, munculnya golongan orang kaya ini, inilah yang lalu mendorong tuntutan terhadap kebutuhan terhadap estetika itu meningkat ya. Itulah yang membuat studi tentang dunia klasik itu muncul lagi. Bagaimana kejayaan Italia yang dulu itu diwarnai oleh kejayaan Romawi dicoba untuk dimunculkan kembali. Jadi inilah yang disebut sebagai Renaissance. Lahirlah kebudayaan budaya klasik. Renaissance itu asal katanya dari re itu lagi, Renaissance itu atau nebre itu dari lahir kembali. Di satu sisi yang lain, perkembangan teknologi itu juga mendorong munculnya pengaruh terhadap hal-hal yang lain. Contoh tadi penemuan bubuk museum membuat cara berperang berbeda, melakukan ekspedisi lebih jauh. Di sisi yang lain, teknologi ini juga membuat buku-buku dapat diproduksi dengan cara yang cepat, massal, perputarannya menjadi lebih cepat lagi terhadap perputaran ilmu dan pengetahuan. Jadi akses ilmu pengetahuan itu tidak lagi didominasi oleh golongan-golongan yang belajar secara spesifik di gereja misalnya, tapi orang-orang umum itu juga mendapat pengetahuan yang lebih mudah. Dengan demikian orang-orang menjadi lebih kritis, masyarakat menjadi lebih kritis. Ini di sisi yang lain juga menjadi faktor yang membuka peluang-peluang terhadap gagasan baru terhadap ajaran-ajaran gereja. Muncullah Protestan, pemikiran baru dari Martin Luther dan juga John Calvin, contohnya seperti itu. Nah, ini yang lalu mulai menggoyang ajaran agama Kristen. Nah, aspek yang lain adalah lalu munculnya pemahaman terhadap dunia klasik, nilai-nilai klasik yang mulai dari masa Yunani, Romawi dan sebagainya. Dan ini ditangkap juga oleh salah satu tokoh yang disebut salah satu tokoh namanya Vitruvius. Di tahun 1486 beliau lalu menulis satu buku yang berjudul Treatise on Architecture. Ini menjadi satu karya masterpiece yang bahkan sampai dengan sekarang itu masih menjadi rujukan banyak orang tentang apa itu Renaissance. Dalam bahasa Italia itu diartikan sebagai lahir kembali, re-again dan nascere atau reborn. Jadi lahir kembali dari nilai-nilai klasik. Gerakan budaya klasik ya di masa abad ke-14 sampai 17 ini memang awalnya hanya muncul di Florence, Italia, karena memang daerah itu kaya sekali waktu itu dalam perdagangan yang cepat, tetapi lalu menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Sebenarnya
Renaissance itu merupakan gerakan budaya ya. Jadi intinya adalah bagaimana mereka ingin membangkitkan kembali pengetahuan dari sumber klasik yang itu lalu mempengaruhi membuat karya-karya budaya di sana. Tetapi memang orang lebih banyak mengasosiasikan ini terhadap perkembangan seni dan arsitektur. Contohnya seni-seni yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, Michelangelo dan sebagainya. Dalam perkembangan di masa Renaissance ini, para arsitek tidak lagi hanya membuat bangunan dengan fokus kepada bangunan-bangunan ibadah seperti kuil atau bangunan-bangunan besar seperti villa, ya, tetapi mereka mencoba membuat bahasa arsitektur itu menjadi lebih kreatif lagi. Ya, jadi berkembang secara lebih teratur ya, lebih sistematis ya, apalagi di dalam masa ini sudah mulai buku-buku yang mendokumentasikan, mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip dari arsitektur itu seperti apa. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh Vitruvius ya, sebagai gambaran bahwa buku ini adalah buku cetak pertama yang berbicara tentang arsitektur yang dampaknya luar biasa, menjadi rujukan dari seniman-seniman dan arsitek di masa-masa setelahnya. Mereka mengkaji ulang apa yang disampaikan oleh Vitruvius dan bahkan sampai dengan sekarang pun juga demikian. Salah satu yang barangkali lalu kita sering mendengar adalah definisi arsitektur itu menurut Vitruvius adalah sebuah struktur bangunan yang harus mengikuti atau harus memenuhi 3 kualitas, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Firmitas artinya solid atau kuat ya, jadi dia harus kuat, harus bisa secara struktur itu contohnya ya bisa digunakan. Nah, lalu utilitas adalah bicara tentang usefulness atau tentang fungsi. Bangunan itu harus mempunyai fungsi yang relevan. Dan yang ketiga adalah venustas atau beautiful. Dia harus punya aspek estetika yang baik. Nah, ini adalah figur Vitruvian Man, jadi diadaptasi oleh Leonardo da Vinci digambarkan di lingkaran proporsional yang sempurna menurut Leonardo da Vinci atau menurut Vitruvius itu. Periode arsitektur Renaissance sendiri ada beberapa. Yang pertama periode awal itu mereka memang masih menerjemahkan elemen-elemen Romawi secara tepat gitu ya. Jadi prinsip-prinsip arsitektur Romawi mereka istilahnya mereka copy saja begitu, lalu di bangunan-bangunan yang baru. Lalu ada generasi berikutnya adalah Renaissance. Ini sudah lalu muncul gaya-gaya Renaissance atau gaya-gaya klasik ini menjadi secara individual arsitek. Jadi arsitek itu menjadi punya nama yang dikenal. Nah, di masa berikutnya ada late Renaissance atau Renaissance masa akhir. Ini lalu sudah mulai muncul lagi gaya-gaya yang lebih personal lagi ya. Jadi masing-masing arsitek ini lalu membuat semacam teori atau pendekatan sendiri terhadap gaya yang mereka angkat, bagaimana cara mereka menginterpretasi elemen-elemen tradisi budaya Romawi itu dalam desain mereka. Setelah itu ada Manierism, Barok, dan Rokoko yang nanti kita akan bahas di pertemuan setelah ini. Secara umum karakter yang ada di masa Renaissance ini memang muncul melanjutkan dari masa Gotik ya, dan tentu saja juga dipengaruhi oleh gaya Bizantium dan Romanes, karena memang ini memang masih melanjutkan tradisi dari arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Renaissance menjadi gerakan baru evolusi arsitektur gereja di Eropa karena ini lagi-lagi membawa gaya. Contohnya apa? Kita bisa lihat pada bagaimana mereka membuat menggunakan
sistem simetri, proporsi, geometri dan sebagainya. Walaupun memang ada beberapa unsur yang masih sama, tetapi secara detail kalau dilihat memang ada perbedaan. Ini adalah beberapa ya dari nafas bangunan domestik, kolom dan sebagainya, nanti boleh dibaca lebih rinci ya. Secara prinsip arsitektur Renaissance masih mengambil pendekatan yang hampir sama dengan prinsip arsitektur klasik. Jadi mereka masih menggunakan fine art, masih menggunakan ornamen dan sebagainya, tetapi memang kecenderungannya adalah lebih datar ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang nanti bisa dilihat juga. Ini adalah contoh bagaimana arsitektur Renaissance ya, aplikasi detail-detail itu di masa itu. Yang lain adalah contohnya di bagian langit-langit ini biasanya dipasangi oleh langit-langit tertentu dengan gambar-gambar dekoratif atau hiasan-hiasan yang lain atau lukisan. Pintu biasanya mempunyai tinta bujur sangkar, jadi ada bagian lengkung di atasnya dan sebagainya. Dinding mereka menggunakan material batu alam dan sebagainya, dan detail-detail juga demikian. Ini adalah contoh ekspresi arsitektur di masa Renaissance. Ini ada satu lagi satu contoh yang juga cukup populer di masa itu, yaitu rustic atau gaya rustication. Ini adalah bagaimana batu bata atau dinding luar itu dibikin seperti bertekstur ya. Jadi ada tidak hanya flat saja seperti ini, tapi dibikin menjadi bertekstur seperti ini ya, atau bertekstur secara organik seperti ini, atau secara geometris seperti ini. Jadi ada efek dimensi yang muncul dari material dinding itu. Detail-detail mereka juga masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada dari masa klasik, tapi di dalam desain baru. Nah, arsitek yang muncul di masa Renaissance ada beberapa, antara lain ada Filippo Brunelleschi, ada Michael Rosso di Bartolomeo, ada Leon Battista Alberti, ada Donato Bramante, Andrea Palladio, Giacomo da Vignola, dan Michelangelo Buonarroti. Jadi ini. Lalu siapa mereka? Mereka arsitek-arsitek di masa Renaissance ini bukan lagi hanya ahli bangunan, tapi mereka adalah seorang ilmuwan atau seniman yang bisa mengembangkan visi mereka, pandangan mereka, filosofi mereka, keyakinan mereka itu melalui gambar-gambar. Mereka tidak hanya berkarya karena tuntutan pasarnya saja, tetapi mereka juga secara jenius itu mencoba mengembangkan teori-teori baru. Nah, oleh karena itu di masa ini arsitek itu menjadi manusia superstar, manusia universal yang bukan hanya menguasai ilmu tentang merancang ilmu arsitektur, tapi juga contohnya apa? Contohnya yang pertama ini adalah Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi contohnya dianggap sebagai superstar Renaissance yang pertama. Dia bukan hanya arsitek tapi juga ahli emas, seorang pematung, pembuat jam, ahli matematika, dan seterusnya. Dia dikenal karena memenangkan kompetisi desain kubah untuk melengkapi katedral gotik di Florence. Dia menggabungkan teknik Romawi dan gotik dalam bentukan setengah bola yang terdiri dari dua lapisan, luar dan dalam. Jadi bisa kita lihat. Dan yang berikutnya adalah penemuan Brunelleschi yang bahkan sampai sekarang kita juga masih gunakan, adalah cara menggambar perspektif dengan menggunakan untuk menunjukkan kesan dua dimensionalnya lebih kuat gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga lalu menjadi tadi saya sebutkan bagaimana dia membuat gambar-gambar lengkung dan sebagainya untuk efek perspektifnya itu muncul. Ini sampai sekarang juga masih kita gunakan.
Selanjutnya saya akan hanya sekilas saja beberapa contohnya, bisa dibaca sendiri nanti informasi rincinya. Ini tadi yang kita sebutkan material di Florence ya, jadi kubahnya seperti ini adalah karya dia. Ini adalah contoh karya dia di Foundling Hospital, sebuah rumah sakit yang dia menggunakan lengkungan-lengkungan arkit yang berjajar. Elemen kolomnya menggunakan gaya Kontian, gaya yang lalu ini ada desain lagi yang lain dari sebuah masih kapal yang juga San Lorenzo di Florence. Ini ada Basilika Santa Maria del Santo Spirito. Ini dibangun tahun 1445. Ekspresi aslinya kira-kira seperti ini. Yang kedua adalah Leon Battista Alberti. Dia juga sama, merupakan bukan hanya seorang arsitek tetapi juga seorang seniman, seorang sastrawan, filosofer, dan ahli matematika juga. Dia mengembangkan teori proporsi yang menghubungkan keindahan arsitektur itu dengan keindahan geometri tubuh manusia dalam bentuk gambar lingkaran gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat contohnya dia menghubungkan konsep keindahan estetika yang ada di gambar manusia dengan arsitektur ya, dan dengan komposisi lingkaran seperti itu, lalu perbandingan matematika. Bahkan Alberti juga mendefinisikan arsitek Renaissance sebagai seorang yang universalis, intelektual, dan seterusnya. Dan dia akan juga membuat sebuah istilah arsitektur yang lain yang tentu saja dipengaruhi oleh buku Gropius. Contoh karyanya adalah ini Soruselai. Dia menggunakan aturan klasik untuk bangunan domestik. Maksudnya apa bangunan domestik? Adalah bangunan yang digunakan untuk fungsi rumah tinggal atau tinggal. Jadi bukan kuil, bukan gereja, bukan istana atau tempat yang besar seperti itu, tetapi dia contoh yang lain adalah San Maria Novella. Ini adalah sebuah gereja juga, karyanya ada interior dari Skandria. Ini kita bisa lihat juga monumentalismenya cukup terasa sekali di sini ya, jadi kesan besar. Yang ketiga adalah Andrea Palladio. Ini seorang arsitek yang dia berkarya di Venice, dipengaruhi tentu saja oleh gaya arsitektur klasik, terutama Vitruvius. Dia terkenal juga salah satunya karena mengarang buku yang berjudul The Fourth Book of Architecture. Nah, dia mempunyai pengaruh yang cukup besar atau bahkan yang terbesar dari seluruh arsitek Renaissance. Dia mencoba mendefinisikan lagi bahwa menghubungkan estetika bangunan itu dengan bagian tubuh manusia atau yang disebut sebagai biomorphism, bahwa salah satunya prinsip adalah bangunan itu harus simetris, kiri kanan sama gitu. Bagian yang lebih penting diletakkan di bagian tengah atau di bagian atas, yaitu kepala. Lalu yang di luar itu adalah kulitnya yang membungkus dari luar. Kita bisa lihat ini adalah salah satu buku. Ini adalah buku karya Andrea Palladio yang di sini bicara tentang tatanan arsitektur bangunan domestik, bangunan umum, dan town planning juga demikian. Salah satu contoh karya yang sangat terkenal atau bahkan yang paling terkenal adalah Villa Rotonda di Vicenza. Ini adalah bangunan
persegi panjang atau dengan segi 4 itu ya, dengan rotunda 2 nanti di bagian pusatnya. Jadi kita akan coba lihat nanti di denahnya kira-kira seperti ini. Jadi desain bangunan ini betul-betul simetri ya, masing-masing mempunyai elemen yang sama, serambinya itu sama ya. Nama La Rotonda ini memang sebenarnya mengacu kepada lingkaran memusat rotunda. Di masa Romawi ada Pantheon, itu ada rotunda, dia mengacu pada nama itu, walaupun sebenarnya setelah kita lihat inanya itu tidak betul-betul kelihatan bentuk lingkarannya, tetapi yang istimewa adalah Villa Rotunda ini kalau kita bikin lingkaran itu, dia setiap sudutnya itu dia akan menempel di sisi luar lingkaran itu. Yang lain adalah Villa Barbaro. Ini adalah contoh pertama dari elemen bangunan ibadah di dalam bangunan rumah tinggal. Jadi mereka sudah mulai berani untuk mengambil inspirasi dari bangunan sakral itu untuk diletakkan di dalam bangunan. Nah, satu lagi adalah ini sangat terkenal sekali kalau kita ke Venice itu ada namanya bangunan di seberang sungai atau di seberang laut itu. Jadi ini dinamakan San Giorgio Maggiore. Jadi adalah sebuah gereja yang berada di dekat Venice. Jadi kalau ini pulau Venice gitu ya, ini ada Italia, ini ada Venice. Nah itu tuh ada satu pulau kecil di situ yang Palladio menawarkan sebuah solusi baru untuk masalah arsitektur Renaissance itu dengan menampilkan memanipulasi atau merekayasa penempatan kolom Korintian gitu. Jadi dia naikkan, biasanya Korintian itu kolomnya nempel di bawah, tapi dia ini naikkan ke atas ya, lalu dijajarkan pula seperti itu dan seterusnya. Yang keempat ada Donato Bramante. Ini adalah seorang arsitek Italia yang memperkenalkan Renaissance ini ke Roma ya. Salah satu contoh karyanya adalah gereja San Maria Presso, San Satiro. Nah kita bisa lihat beberapa contohnya ya. Jadi modifikasi dari bentuk basilika itu dia lakukan untuk membuat gereja itu menjadi lebih baik. Ada juga yang lain adalah The Tempietto di Roma. Ini adalah ilustrasi. Berikutnya adalah gagasan dari Bramante di dalam pengembangan desain Saint Peter Basilica, sebuah gereja yang besar sekali di Roma. Gereja ini mengambil inspirasi, atau kita bisa lihat dari bentuk kubahnya itu terinspirasi oleh Pantheon, kubah yang ada di Pantheon. Bangunan gereja ini dibangun sampai dengan 150 tahun selesainya. Yang terakhir adalah Michelangelo Buonarroti. Ini saya kira kita sering mendengar nama ini ya, yang dia sebagai seorang pemangku, pelukis, arsitek, insinyur dan sebagainya. Karya-karya dia banyak ya, dengan Leonardo da Vinci atau disandingkan dengan Leonardo da Vinci. Ini karya pertama, salah satu contohnya adalah Palazzo Farnese. Dia mendesain dengan gaya yang cukup unik ya. Salah satu keunikannya adalah adanya sebuah lambang atau simbol di atas pintu masuk ya. Palazzo ini juga memiliki rustication, jadi ada penyelesaian dinding yang membuat dindingnya itu terkesan tiga dimensional ya, seperti ini, jadi menonjol kasar. Yang lain adalah Medici Cathedrals ya, di Basilika San Lorenzo, Florence, Italia. Ini adalah gambaran lebih detailnya, mungkin bisa kita lihat.
Satu lagi adalah sebuah karya ya, ini di Laurentian Library di sebuah perpustakaan di Florence. Desain tangga ini banyak diapresiasi oleh para kritik sejarah arsitektur itu sebagai desain yang istimewa. Jadi bentuknya itu mengalir keluar seperti lava mengalir gitu ya. Ini adalah dari sisi depan. Nah, ini adalah salah satu capaian Michelangelo yang cukup signifikan. Jadi desain ini memang kesannya itu anggun sekaligus berani. Jadi untuk masa itu memang dia termasuk cukup berani. Ini desain dia di ruang. Nah, ini tadi ya Saint Peter Basilica tadi yang juga melibatkan Donato Bramante, atau juga melibatkan Michelangelo dan arsitek besar lainnya. Nah, ini adalah interiornya, yang merupakan interior gereja Kristen terbesar di dunia, jadi besar sekali. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini bangunan bukan di Paris ya. Jadi karena pusat kebudayaan Prancis di sekitar 16 itu bukan Paris, tetapi di tempat ini yaitu Lembah Loire, tempat para bangsawan itu mengembangkan tempat peristirahatan mereka. Jadi kastil-kastil yang dipakai untuk beristirahat, yang membuat menjadi tempat para arsitek itu untuk bereksperimen mencurahkan kreativitas. Ini contoh lain Chateau de Chambord ya, berbeda dengan kastil yang letaknya di perkotaan. Ini letaknya ada di lingkungan pedesaan dengan tembok yang cukup tinggi mengelilingi kawasan ini. Ada juga yang lain yang sangat terkenal, ini adalah Istana Louvre di Paris. Nah, ini di Paris ya. Nah, ini menjadi tempat lalu dikembangkan menjadi sebuah tempat tinggal oleh Raja Charles ke-5 pada saat kekuasaan pemerintahan Prancis I. Dia direnovasi dengan gaya Renaissance Prancis. Ini ada The Place di Vosges ya, di Paris. Budaya Prancis tetapi di Inggris juga berkembang. Arsitektur Renaissance ini terutama berkembang di masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, sehingga sering gaya Renaissance di Inggris ini disebut sebagai Elizabethan architecture gitu ya. Dipengaruhi oleh terutama gaya Flemish. Ini contoh yang cukup terkenal adalah Elizabethan Country House di Wollaton. Wollaton Hall didesain oleh Robert Smithson ya. Dibangun tahun 1580 sampai 1598 untuk Sir Francis Willoughby. Ini cukup terkenal sekarang, terutama setelah muncul di sequel filmnya Batman Trilogy ya. Salah satunya itu dia mengambil setting Wollaton Hall ini sebagai rumahnya Bruce Wayne. Masih arsitek yang sama, Robert Smithson, dia juga merancang Hardwick Hall di Derbyshire. Ini karya-karyanya masih language-nya itu gambarnya masih mirip dengan yang di Wollaton Hall tadi. Selain itu, contoh yang lain lagi adalah Banqueting Hall atau Hall ada di London. Ini salah satu contoh merupakan karya arsitektur yang cukup megah, tapi ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa dari kompleks bangunan
istana Bogor yang lain. Nah, jadi saya kira demikian ya kuliah kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup mungkin saya bisa meresum sedikit bahwa pada intinya Renaissance itu lahir kembali karena dorongan kebutuhan perkembangan perekonomian dan sebagainya. Terutama dia mengambil prinsip-prinsip klasik di masa sebelumnya ya. Nah, perkembangan teknologi juga mendorong perkembangan budaya dinasti itu, salah satunya adalah penemuan teknik cetak buku dan lain-lain. Ini juga mempengaruhi cara masyarakat di masa itu berpikir, termasuk tekanan baru terhadap ajaran Kristen. Kemunculan semakin banyak orang kaya ini juga mendorong perkembangan strukturnya. Jadi orang kaya menjadi kelompok sosial baru. Jadi orang berpengaruh tidak hanya orang menengah atau kaum gereja, tetapi juga orang kaya. Bangunan-bangunan baru yang mempunyai nilai estetika tinggi pun juga bermunculan. Nah, ini juga saya kira menjadi satu diskusi yang menarik bahwa di masa-masa sebelumnya pada saat kita bicara tentang arsitektur lebih banyak didominasi oleh bangunan-bangunan yang besar itu ya, yang monumental seperti kuil atau gereja, bangunan ibadah dan sebagainya. Nah, baru di masa Renaissance ini kita mulai bicara tentang arsitektur dalam lingkaran bangunan domestik atau rumah tinggal. Bisa bentuknya istana, bisa bentuknya kastil dan sebagainya. Nah, ini juga sejalan dengan munculnya arsitek itu secara individu sebagai pribadi yang diakui mempunyai profesi yang kemampuan multi talenta. Orang mempunyai sebagai arsitek superstar, jadi apa bisa. Nah, salah satunya tadi disebutkan ada Vitruvius yang mengembangkan satu prinsip-prinsip arsitektur yang tertuang secara lebih sistematis. Bahkan kita sekarang masih mengenal istilah-istilah firmitas, utilitas, dan venusitas gitu ya. Yang terakhir adalah gerakan Renaissance ini sebenarnya merupakan gerakan budaya dan pemikiran, tetapi orang lebih sering mengasosiasikannya dengan gaya struktur klasik yang istimewa. Demikian kuliah pada pagi hari ini. Saya kira waktunya cukup. Kira kita bisa melihat beberapa bahan untuk diskusi pengayaan. Jadi boleh coba nanti untuk untuk melihat pemahaman seberapa pemahaman itu bisa digali lagi dari kuliah tadi dari 8 pertanyaan ini. Tapi secara lebih spesifik saya akan minta untuk teman-teman mahasiswa menjawab 3 saja ya. Jadi kalau yang 8 tadi itu untuk bahan pengayaan saja, silakan nanti dibaca sendiri, tetapi yang 3 pertanyaan ini tolong dijawab secara tepat, secara ringkas melalui submission quiz di psikologi. Nanti silakan dicek di link itu. Ini ada beberapa referensi juga untuk bisa dilihat. Saya kira demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.